Akhirnya episode perdana dari Ultraman Omega tayang juga hari ini tanggal 5 Juli 2025. Dan langsung bakalan Ana bikin pembahasan dan juga first impressionnya nih. Nontonnya di mana? Sudah sering Ana ingatkan berkali-kali, kalian bisa langsung tonton secara gratis di channel YouTube-nya Ultraman Official by Suburaya Production ya, jam 7:30 pagi. Dan sudah ada announcement juga dari Raja Wali Televisi AKR TV yang bakalan menayangkan seri Ultraman Omega ini secara ongoing sehari setelahnya, dimulai besok hari Minggu tanggal 6 jam 8 pagi. Luar biasa RTV ya, cuman beda sehari loh. Dan pastinya yang tayang di RTV nanti sudah dubbing Indonesia ya. Tapi buat yang tayang di YouTube juga kalian udah bisa saksikan dengan subtitle Indonesia, gak cuman terbatas subtitle Inggris aja. Mari kita bahas seperti apa episode perdananya, beserta juga dengan impresi pertama sejujur-jujurnya. Dan pembahasan ini akan jadi pembahasan episode satu-satunya Ana untuk Ultraman Omega ini ya. Tidak akan ada pembahasan untuk episode-episode selanjutnya, karena memang dari tahun ke tahun selalu seperti itu. Hanya pembahasan episode perdana sekaligus mewakilkan impresi pertama. Kenapa selalu seperti itu? Ya karena keterbatasan waktu. Jadi tolong pengertiannya ya, dan jangan memaksa. Kira-kira itu dia info-info di awal video. Langsung aja kita bahas. Ini dia Ultraman Omega episode pertama. Jujur Ana cukup menunggu ya penayangan episode perdananya ini, tapi nggak berekspektasi gimana banget. Karena udah bahas sejak first look-nya sampai ke trailernya juga, bahas mainannya juga semua. Jadi kayak udah lebih dapet duluan gitu bayangan kira-kira serinya itu bakalan berjalan seperti apa. Kalau ngomongin soal ekspektasi besar ya nanti tahun depan ya, anniversary Ultraman ke 60 tahun. Jadi Ultraman Omega ini bisa dibilang penyuguhan sebelum itu. No baper-baper, kelebihan kekurangan coba kita utarakan secara jujur-jujuran ya. Semoga fans-fans Ultraman juga di sini ya pada dewasa semua juga. Langsung dibuka dengan scene awal yang luar biasa mantap. Jadi kita dibuka dengan Ultraman Omega yang sedang bertarung melawan induk Vaxek dan anak-anaknya di sebuah planet. Belum tahu Ana juga itu planet mana, tapi Ana suka banget itu setnya ya. Set luar angkasa dan planetnya itu benar-benar mantap banget. Emang ya pakai CGI ya, termasuk si Ultraman Omeganya juga di sini CGI, tapi nggak terlalu mengganggu banget ya. Karena di sini Ana menikmati keindahan setnya ya. Setelah pertarungan ini, Ultraman Omega pun terkena tembakan dan terhempas ke planet bumi. Bagian terempasnya ini sedikit kurang dramatis aja sih. Berasa kayak keserempet doang ya. Yang pertama kali melihat Ultraman Omega ini jatuh adalah salah satu pemeran utama juga di seri ini bernama Kosei Hoshimi. Dia itu sedang menengguk sebotol susu sembari melepas lelah setelah bekerja di sore hari. Ultraman Omega jatuh ke bumi seperti meteor ya di sini terlihatnya. Dimana si Kosei ini juga melihat ketika Omega jatuh ada bentuk manusianya yang membuat dia itu bertanya-tanya di sini. Tapi dia menyangkal dan melanjutkan lagi meminum susunya. Yang Ana agak aneh ya di sini ya, mau itu manusia, mau itu objek. Tapi kalau ada meteor seperti itu yang jatuh nggak jauh dari tempat lu berada, apalagi lu satu-satunya orang yang lihat di situ ya, at least si Kosei ini tuh ada rasa-rasa keponya nggak sih untuk nyamperin ke TKP-nya ya. Jadi dia itu bisa secuek itu guys ya, apalagi di deskripsinya dia itu sudah dideskripsikan sebagai orang yang sangat baik hati ya, dan cepat tanggap lah bisa dibilang. Omega mendarat ke bumi terlihat sudah dengan wujud manusianya ya, dan bugil pak. Gak masalah sama sekali ya, justru bagus untuk memperlihatkan sisi realistisnya. Apalagi aktornya di belakang layar sudah bekerja keras nih buat bulkingin badannya hanya untuk bagian ini aja. Jadi nggak ada lagi tuh ya kayak si Hikaru Raido yang di Ginga S badan kayak korek api, tapi ada scene-nya itu agak terbuka yang dia itu pakai lekbong gitu. Good lah ya kalau mereka juga udah merhatiin detail kecil kayak begini. Dilanjut ke keesokan harinya ya, dimana fokusnya itu ke Kosei lagi. Jadi jangan lupakan ya, Kosei ini juga pemeran utama di seri ini, bukan pemeran utama kedua. Sekali lagi ini pemeran utama juga ya. Di bahas trailer juga Ana udah bahas di mana seri ini tuh emang punya dua protagonis utama. Satu ya entitas alien atau si Ultraman Omega, satu lagi dari perwakilan manusianya yaitu si Kosei. Jadi Kosei yang masih menikmati kesehariannya, memulai hari-hari dan membuat sarapan sambil mendengarkan radio dengan berita-berita kaijunya ya. Sama juga ketika dia scroll medsos dan berita soal kaiju ini ya memang lagi rame. Dia memilih untuk nggak terlalu memberikan atensinya. Jadi ini reaksi yang sama ketika Omega itu jatuh ke bumi tadi, sehari sebelumnya. Udah bikin sarapan berupa yakisoba, atau kita sebutnya ya mie goreng lah ya. Ditinggal bentar karena kerjaan, udah hilang itu yakisobanya ya. Ternyata ada si Omega yang secara tiba-tiba ada di kediamannya si Kosei dan makan yakisoba dengan santuinya.
Agak sedikit terganggu juga sama reaksinya Kosei di sini. Dia kan udah bawa sapu ya, kayak mau ngegebuk maling gitu. Tapi malah dia yang takut juga sendiri. Padahal si Omeganya ya nggak memperlihatkan perlawanan atau berlaku agresif gitu. Jadi berasa kayak agak lebay aja bagian ini ya. Ke bagian selanjutnya, mungkin banyak orang yang suka ya memperlihatkan sikap-sikap primitif dari Omega. Seperti yang bertanya-tanya gitu dengan banyak barang-barang yang ada di kediamannya si Kosei. Diiringi juga dengan ngomongnya yang masih terbata-bata. Ini udah sesuai banget dengan gambaran Anda mengenai primitifnya Omega di awal-awal seri ini. Sudah sesuai ekspektasi lah. Mereka juga bikin setnya terasa pas, karena kan di kediaman si Kosei terlihat cukup banyak gitu ya barang-barangnya ya. Jadi ini biar interaksinya juga tetap ngalir. Ditambah lagi, soal ini tuh tetap dibungkus dengan kocak. Dengan Kosei juga yang panik ya, dengan si Omega yang menyentuh barang-barangnya seenaknya, dengan rasa keponya itu ya. By the way, di sini Anda tetap nyebutnya itu belum Sorato Okida ya, masih Omega. Bukan dari tadi nggak tahu guys. Tapi biar relate aja, karena si Omega ya belum dikasih nama Sorato Okida di sini ya. Yang kocak juga, pas si Omega keluar, terus dia kayak belajar lagi buat terbang gitu guys. Berasa kayak lupa-lupa inget gitu ya. Oh, gua nggak bisa terbang. Diinget juga guys ya, sesuai sinopsis. Kalau Omega ini mendarat ke bumi ini dengan keadaan amnesia. Karena Omega ini tuh bukan manusia, tentu dia juga punya kemampuan fisik yang luar biasa. Langsung terlihat di mana dia itu bisa berlari terus tanpa henti sampai membuat si Kosei yang ngejar dia aja kewalahan dan kecapean. Padahal si Kosei ini anak lari loh ya. Anak lari, asik. Jangan lupa update story setelah lari ya. Terlihat dari beberapa sepatu lari yang dia punya dan juga ada beberapa piagam penghargaan ya di kediaman dia yang dia pernah menangkan itu semasa dia itu ya jadi pelajar ya. Muncullah kaiju pertama di episode ini bernama Grime. Gedung-gedung hancur pada gempa dan orang pada panik dan lari terbirit-birit. Di sini Omega itu ya belum berubah ya, masih terdiam ketika melihat kaiju ini dan melanjutkan soal kemampuan fisik Omega yang luar biasa. Kosei juga terlihat diselamatkan oleh Omega ini dari injakan kaiju ini dengan cara diterbangin ke langit ya. Tapi yang Anda lihat, Kosei-nya belum tahu gitu kalau ini tuh ulahnya si Omega. Setelah kejadian tadi, Omega itu mulai bergumam dan menyebutkan kata kaiju seakan dia itu mengingat sesuatu. Kosei bertanya-tanya soal asal-muasal si Omega ini tuh dari mana. Tapi hanya dijawab oleh Omega dengan dia yang merentangkan tangan ke langit. Karena masih amnesia, jadinya gimmicknya itu ya kayak begini. Yang memang jadi indikasi dan kenyataannya juga gitu ya, kalau dia itu ya datangnya itu dari langit ya. Tapi asal-muasal jelasnya itu kan belum tahu dari mana ya. Akan menarik gitu kalau nanti memang diceritakan lebih soal origin dari Ultraman Omega ini tuh dari mana asalnya. Jadi sedikit konfliknya juga dan kehidupannya sebelum hinggap di bumi ini tuh seperti apa. Selain ya penekanan series ini yang katanya itu lebih ke relasi antara Ultraman dan manusianya atau lebih ke slice of life-nya ya. Jadi biar nggak terlalu jenuh juga. Di area evakuasi ini, orang-orang berdebat dengan kekacauan ini yang disebabkan oleh kaiju. Cukup banyak yang denial ya kalau soal kaiju ini tuh nggak ada. Anda ngerasa bagian ini sedikit konyol aja gitu dan nggak kerasa natural ya. Sorry ya. Tadi udah ada di rumor lewat radio dan media sosial. Dan tadi orang-orang yang ngelihat kehadiran kaiju juga kan cukup banyak. Walau sibuk nyelamatin diri, masa nggak ada gitu satupun yang buka kamera di HP terus ngerekam si sosok kaiju ini ya. Jadi sekarang kan informasi serba cepat gitu. Nggak mungkin kaiju segede bagong gitu nggak ada yang lihat sama sekali. Apalagi tadi si Omega lari-lari juga sambil bawa HP-nya si Kosei kan. Ya Anda bukan ngarep si Omega itu ngebuka HP si Kosei terus langsung ngerekam gitu ya kan, dia sikap dia masih primitif gitu. Tapi ya buat apa gitu seperti itu kan. Dan juga apalagi yang denial ini adalah orang-orang yang bertugas di daerah-daerah evakuasi tertentu guys. Jadi orang-orang yang kayak pakai helm keselamatan lah, mereka yang malah denial. Ya itu sedikit yang mengganggu aja guys ya. Jadi si orang-orang yang nggak percaya soal kaiju ini mungkin nganggepnya ini tuh sebatas kayak bencana alam aja gitu. Dari sini, si Omega juga sedikit-sedikit menangkap gitu adanya rasa takut, cemas, dan bingung dari orang-orang yang pada berdebat ini ya. Ini sedikit diperpanjang dengan adanya kehadiran anak kecil cewek yang menangis karena kehilangan ibunya di tengah bencana kaiju ini. Omeganya ya masih menangkap-nangkap sambil kebingungan, tapi Kosei yang memang secara deskripsi baik hati ya berusaha menenangkan si bocil ini. Sampai-sampai dia juga ngebentak si orang-orang yang masih berdebat karena berasa ya nggak punya hati gitu, tidak melihat si bocil yang sedang menangis dan ketakutan ini. Sampai akhirnya digendong kan sama si Kosei ya, dan mamanya akhirnya datang. Atas tindakan Kosei tadi, Omega itu menangkap kalau si Kosei ini orangnya ya baik hati guys. Udah tahu loh Omega soal orang baik hati itu seperti apa, dilihat dari tindakannya.
Si kaiju bernama Graim tadi ya muncul lagi guys. Omega memandang lagi si Graim dan bahkan sekarang teringat dengan entitas kaiju ini. Bahkan dideskripsikan loh. Kaiju itu menggali dengan cakarnya dan melelehkan bebatuan dengan sinar panas dari tanduknya. Yang menarik dan bisa kita ekspektasikan di episode-episode selanjutnya, soal deskripsi yang dijelaskan oleh Omega di sini akan membantu analisa lebih terhadap kaiju-kaiju tertentu sebelum si Omega itu clash dengan si kaiju ini. Jadi lebih menganalisa dan efeknya ke alam dan ekosistem itu seperti apa. Jujur ya, Anda tuh lebih suka sama tema Ultraman yang seperti Blazar atau Arc ya sebelumnya, yang emang lebih mempertonjolkan detail-detail case-nya itu seperti apa sebelum bentrok. Ini mungkin bisa jadi subfokus lah di seri ini yang nggak dihilangkan juga sama sekali ya. Karena poin utamanya sekali lagi kan adalah relasi dari Ultraman dan manusianya dan lebih ke slice of life-nya. Takutnya kan detail-detail kaiju seperti ini ya jadi kayak nggak diperhatikan guys ya. Nah, di mana Sorato dan Kosei yang mewakilkan big objective ini, yaitu relasi Ultraman dan manusianya. Begitu guys. Jadi jangan dihilangkan lah analisa-analisa kayak gini walau sedikit ya. Karena emang kelebihan utama cerita Ultraman ya seperti itu. Apalagi di beberapa seri tertentu ada faktor kejenuhan gitu ya. Karena yang muncul kan ya kaiju itu lagi. Ya memang Ultraman Omega ini kan adalah beberapa kaiju baru. Cuman kan kita itu melihat case-case sebelumnya. Jadi dengan faktor ini yang masih ada akan membuat serinya juga terasa lebih kompleks dan gak ngebosinin banget. Apalagi mereka itu udah sedikit gembar-gembor lah kalau ini tuh bakalan lebih berat ke slice of life-nya ya. Jadi Omega itu mematung lagi, Kosei yang tadinya udah mau bodo amat ya jadi tergerak untuk ngajak si Omega ini tuh kabur ya. Jadi nyamperin lah. Kaijunya nyerang brutal dan disinilah Kosei akhirnya benar-benar melihat kalau si Omega ini tuh bukan manusia. Dari si Kosei yang dilempar dulu ya, terus ditangkep dan dibawa ke tempat aman. 2 kali diginiin Pak ya. Tapi di bagian ini akhirnya dia itu bisa melihat dengan jelas guys ya. 2 kali juga Omega melihat kalau Kosei ini tuh benar-benar orang yang baik hati. Sampai-sampai Omega juga mengucapkan terima kasih. Bisa terima kasih nih alien satu ini ya. Ada lagi dong si bocil cewek yang baru ketemu emaknya tadi. Si emaknya terluka, jadi nyuruh anaknya itu pergi duluan ya. Apalagi kaijunya itu udah mendekat. Disinilah Omega itu bilang, sepertinya aku bisa terbang. Dan sepertinya aku bisa melakukan sesuatu. Dan inilah dia perubahan pertama Ultraman Omega di seri ini. Ini juga terdorong karena kemauan Omega yang menyelamatkan manusia yang terluka di depan matanya dia. Jadi udah tahu nih ya baik jahatnya tuh seperti apa ya. Dan juga baik buruknya juga seperti apa. Sequence dan posenya bisa kita lihat di sini. Jadi ketika Omega Slugger-nya itu dimunculkan dan Omega Meteor-nya itu dimasukkan dan dilanjut dengan pose menjadi Ultraman Omega. Yes, udah ada posenya. Tapi di sini tuh bukan inner space ya guys ya background-nya ya. Jadi masih seperti itu aja. Sequence perubahannya juga terlihat dari bagian armor-nya dulu yang Ana selalu bilang bagian Slugger-nya itu ketika sudah terbuka kan menyerupai bagian dada dari basic form-nya Ultraman Omega ya. Dan ini kayak apa? Kayak Ultraman Max banget ya. Di mana armor dadanya disorot banget juga. Armor dadanya kan yang kebentuk duluan lah bisa dibilang ya di sekuensi ini. Silakan kalian bandingkan sama perubahannya Ultraman Max. Ini bener-bener sama banget ya. Di sini Kosei akhirnya nangkep kalau meteor jatuh yang dia lihat di awal episode ya si Omega. Yang di sini dia itu ya masih nyebutnya itu sebagai alien atau Uchujin ya. Kosei nyelamatin si ibu dan anak tadi, sementara Ultraman Omega bertarung melawan Graim. Jujur fight-nya menurut Ana di sini sedikit biasa aja ya. Gak ada yang gimana banget, tapi mungkin soal ini juga ya bertahap gitu ya. Di fight ini kita udah diperlihatkan dengan color timernya Ultraman Omega yang berbunyi, dan juga sluggernya yang dipakai untuk melawan si Graim. Mungkin nanti di episode berikutnya barulah si Omega tuh inget lagi gitu dengan cara menggunakan Kosennya itu seperti apa. Kosennya sebenarnya udah diliatin pas lawan si kaiju-kaiju kroco itu kan di awal episode ya. Nah di sini tuh kan dia kan ya ada amnesia gitu ya. Jadi bertahap sekali lagi guys ya. Dan barulah setelah Kosen mungkin ya dapet si armor-armor tertentu itu guys. Seperti biasalah ada beberapa kru portal berita juga yang memberitakan soal ini ya biar terasa lebih natural juga, lebih epic juga. Uniknya dan detail kecil, si Omega ini megang sluggernya kebalik pak. Dan dalam sekali serangan atau sekali sabetan dari sluggernya Omega, Graim berhasil dikalahkan. Gak meledak heboh seperti kaiju-kaiju kebanyakan ya. Kaijunya ya gak sadarkan diri aja gitu guys ya. Apalagi faktor tambahannya, Omega kan tadi pakai sluggernya itu dengan bagian yang tumpul. Jadi kayak berasa cuman ya nggak sadarkan diri lah. Mungkin dari sini ya nggak meledak bisa dilanjutkan ke analisis lah para manusia ini untuk bisa lebih tahu gitu dengan entitas kaiju itu seperti apa.
Kirain Ana penerapannya itu di bagian ini bakalan kayak Cosmos gitu ya, udah kalah ya di bawah gitu. Ya nanti kita tunggu aja lah lanjutannya seperti apa ya. Sepertinya sih bakal diteliti gitu sama para manusia ini ya. Akhir episode ini diakhiri dengan Omega yang menanyakan nama Kosei, sekaligus juga si Omega yang memperkenalkan diri dengan nama Omega ya. Nah mungkin dikasih nama Sorato Okida itu ya di episode berikutnya ya. Sebelumnya juga Omega ngomong para kaiju telah bangkit. Untuk lagu openingnya disisipkan di akhir. Kayaknya baru kita bisa lihat MV openingnya itu di episode selanjutnya, di episode kedua ya. Untuk openingnya itu berjudul Bright Eyes ya, yang dinyanyikan oleh Ash. Dan menurut Ana sih kece lah lagunya ya, tapi tetap Mayu wa ma it's time. Nah itu terbaik guys. Itu terbaik banget ya. Overall Ana cukup enjoy dengan episode perdana dari Ultraman Omega ini, tapi lebih ke biasa aja ya. Jadi seri yang ditonton itu cukup dengan santai aja. Tidak banyak tuntutan juga, apalagi nontonnya itu pagi-pagi kan ya. Jadi ya bisa lebih enjoy ya. Untuk apa ya, bisa dibilang ya menenangkan pikiran juga ya sebelum memulai hari juga ya. Dan untuk kekurangannya ya ada guys ya, terutama di minor-minor detailnya. Dan jujur Ana masih belum terbiasa sama si Kosei yang menurut Ana masih agak lebay ya. Dan buat Sorato sih ya udah oke banget guys ya. Udah bisa ngasih impresi pertama primitif dengan cukup baik. Walau nggak bahas lagi lanjutannya, tapi Ana bakalan tetap nonton tiap minggu di balik layar sampai tamat. Jadi kita lihat aja nanti progresnya itu akan seperti apa. Terutama soal poin yang paling di highlightnya itu, relasi manusia dengan si Ultraman-nya. Silakan bagi kalian yang sudah menonton juga, komentar di bawah menurut kalian bagaimana episode perdananya. Jika ada referensi-referensi menarik juga, boleh tulis di kolom komentar bawah. Jadi terima kasih banyak yang sudah mantengin semua pembahasan Ultraman Omega di channel Ana ini. Sampai akhirnya tayang juga episode perdananya. Udah kita bahas semua lengkap tuh dari first look guys ya. Jadi ya berarti kita ketemu tahun depan di Ultraman tahun depan 60 tahun anniversary. Itu pastinya bakal big project banget dan juga ya bakalan kejutan besar banget juga. Thank you guys teman-teman, jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye.